semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan identitas kami dan posisi masing-masing. Oke, langsung saja. Let's go. Rangkaian listrik merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup. Dalam teknik listrik, analisis rangkaian listrik merupakan kerajinan utamanya. Komponen utama dari kelistrikan ialah gaya dan pertukaran energi antar muatan listrik. Analisa menggunakan metode percobaan fisik yang mengkaji cara kerja dan perilaku dari peralatan listrik pada rangkaian listrik dalam susunan-susunan yang berbeda. Teori rangkaian listrik didasari oleh hukum fisika yang dikemukakan oleh Charles Coulomb 1785, Georg Ohm 1827, Michael Faraday 1831, dan Gustav Robert Kirchhoff 1857. Analisis rangkaian listrik umumnya memanfaatkan besaran turunan dari muatan listrik dan energi listrik. Masing-masing ialah arus listrik, hambatan listrik, dan daya listrik. Yang pertama, konsep rangkaian listrik dapat digunakan untuk analisis pada bidang keilmuan lain seperti mekanika. Model rangkaian listrik secara umum ada beberapa jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel, serta rangkaian hubungan bintang delta atau delta bintang. Yang ketiga, pemodelan rangkaian listrik menentukan kondisi penggunaan dan peralatan listrik di dalam suatu sistem tenaga listrik. Yang keempat, pemanfaatan lain dari rangkaian listrik adalah untuk mengadakan perpindahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain melalui antara himpunan peralatan listrik yang terhubung. Yang kelima, rangkaian listrik sederhana dalam hukum Ohm dengan sumber tegangan listrik dengan simbol F dan hambatan listrik dengan simbol R yang menimbulkan arus listrik dengan simbol I. Manfaat energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia. Energi listrik sebagai sumber penerangan. Berkat adanya energi listrik, kita bisa nyalakan lampu kapan saja dengan mudah. Sehingga listrik bisa dikatakan sebagai sumber penerangan. Dengan begitu, kita tidak lagi perlu menghabiskan banyak lilin pada malam hari. Energi listrik sebagai sumber energi. Listrik sebagai sumber energi bagi benda-benda yang kita gunakan setiap hari, seperti kipas angin, komputer, dan lainnya. Energi listrik sebagai penghasil gerak. Listrik juga merupakan hasil gerak, seperti pada blender, kipas angin. Keberadaan energi listrik sebagai menghasilkan gerak ini tentu sangat membantu kita untuk beraktivitas lebih efektif. Energi listrik sebagai pengolah dan penghasil suara. Energi listrik juga bermanfaat untuk menghasilkan suara. Hal ini pasti sering dirasakan bagi kita yang menggemarkan untuk mendengarkan berbagai lagu dari HP atau gawi. Semua suara tersebut merupakan salah satu hasil dari arus listrik. Selain itu juga, kamu pasti pernah melihat mikrofon dan speaker. Keduanya adalah hasil dari arus listrik sebagai pengolah dan penghasil suara.
energi listrik di bidang kesehatan dan olahraga. Energi listrik juga bermanfaat di dalam bidang kesehatan dan olahraga. Di dalam bidang kesehatan sudah banyak pakar kesehatan yang memakai terapi listrik untuk memanfaatkan rangsangan elektrik, terutama untuk menangani penyakit yang berhubungan dengan saraf dan kejiwaan. Konversi energi. Konversi energi adalah proses pengubahan suatu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Contoh penggunaan konversi energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi gerak. Energi gerak dikonversi menjadi energi listrik seperti kincir angin, dinamo, pembangkit listrik, tenaga angin, dan sejenisnya. Yang kedua, energi panas. Energi panas dikonversi menjadi energi cahaya seperti kembang api, obor api, dan sebagainya. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik dikonversi menjadi energi panas seperti kompor listrik, setrika, magicom, dan sebagainya. Yang keempat, energi kimia. Energi kimia dikonversi menjadi energi panas seperti bahan bakar atau minyak tanah. Yang kelima, energi cahaya. Energi cahaya dikonversi menjadi energi listrik seperti panel surya pada PLTS. Energi cahaya menjadi energi panas seperti menjemur pakaian, membuat garam, mengeringkan ikan, dan sebagainya. Transmisi tenaga listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkitan listrik ke gardu listrik. Jalur yang terinterkoneksi untuk memfasilitasi penghantaran ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Pada sistem tenaga listrik, jarak antara pembangkitan dengan beban yang cukup jauh akan menimbulkan adanya penurunan kualitas tegangan. Hal ini diakibatkan pada saluran yang mengalami drop tegangan. Dengan demikian, sebuah saluran transmisi harus memiliki berbagai komponen untuk menjaga kestabilan kualitas listrik hingga sampai kepada konsumen. Transmisi atau penyaluran merupakan penyaluran energi listrik sehingga mempunyai listrik. Maksud proses dan cara menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya dari pembangkitan listrik ke gardu induk, dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya, dan dari gardu induk ke jaringan tegangan menengah dan gardu distribusi. Oke teman-teman, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa Like, comment, Share and subscribe. Terima kasih. Dah.